Pernah kebayang nggak gimana satu malam bisa mengubah arah sejarah dunia? Nah, malam inilah malam itu. Malam di mana kesetiaan diuji, pengorbanan ditetapkan, dan takdir ditentukan. Yuk kita telusuri bareng-bareng jam-jam terakhir yang penuh drama dalam kehidupan Yesus Kristus. Malam ini kita kenal dengan sebutan Kamis Putih. Tapi ini bukan sekedar nama atau penanda kalender ya. Ini adalah momen krusial, titik awal dari rangkaian penderitaan Yesus, di mana semua ajarannya tentang cinta dan pengorbanan akan diuji sampai batasnya. Oke, cerita kita mulai di sebuah ruangan di Yerusalem. Di sana, Yesus lagi kumpul sama ke-12 muridnya untuk makan malam. Kelihatannya sih seperti acara kumpul-kumpul biasa ya. Tapi di balik itu semua, suasananya sebenarnya tegang banget. Penuh firasat akan perpisahan dan, ya, pengkhianatan. Perjamuan ini jauh dari kata biasa. Yesus melakukan 3 hal simbolis yang luar biasa. Pertama, dia memecahkan roti, bilang kalau itu adalah lambang tubuhnya yang akan dikorbankan. Kedua, dia membagikan anggur sebagai lambang darahnya. Dan yang paling bikin kaget nih, dia, seorang guru, justru membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah pelajaran tentang kerendahan hati yang radikal banget. Nah, bayangin deh, di tengah momen yang sakral itu, tiba-tiba Yesus ngomong satu kalimat yang bikin semua orang hening. Salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Wah, suasana langsung berubah total. Keakraban yang tadinya terasa hangat seketika jadi penuh kecurigaan. Dan dari sinilah peran Yudas Iskariot mulai terungkap. Selesai makan malam, ceritanya pindah lokasi. Dari kehangatan ruangan tadi, kita dibawa ke kesunyian malam di sebuah taman bernama Getsemani. Disinilah, di bawah pohon-pohon zaitun, perjuangan terbesar Yesus dimulai. Bukan lagi soal pengkhianatan dari luar, tapi pergulatan hebat di dalam batinnya sendiri. Coba deh kita bayangin beban yang dia pikul. Alkitab menggambarkan kalau dia merasa sangat sedih dan tertekan. Seolah-olah seluruh beban dunia ada di pundaknya. Di momen ini, kita bisa melihat sisi kemanusiaan Yesus yang paling jelas. Dia juga merasa cemas dan bergumul dengan takdir berat yang ada di depan mata. Di sini kita lihat kontras yang tajam banget. Di satu sisi, Yesus sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, pasrah sepenuhnya pada kehendak Bapanya. Di sisi lain, murid-murid terdekatnya yang dia minta untuk berjaga-jaga malah ketiduran. Kelihatan banget kan bedanya antara kekuatan ilahi dan kelemahan kita sebagai manusia. Pergumulan batin di Getsemani itu nggak berlangsung lama. Ketenangan taman tiba-tiba pecah oleh suara langkah kaki dan cahaya obor. Para prajurit datang. Momen penangkapan telah tiba dan drama malam itu memasuki babak yang paling menegangkan. Semua terjadi begitu cepat. Yudas datang bersama rombongan prajurit. Lalu dengan sebuah ciuman, tanda yang sangat ironis, dia memberitahu prajurit siapa Yesus. Dan Yesus, dia sama sekali tidak melawan. Dia membiarkan dirinya ditangkap. Ini adalah tindakan penyerahan diri total, menunjukkan bahwa dia sudah menerima jalannya. Sekarang, fokus kita beralih ke Petrus, murid yang paling bersemangat. Dia nggak langsung kabur seperti yang lain, tapi dia mengikuti rombongan itu dari kejauhan. Dia terjebak di antara keberanian dan rasa takut. Dan disinilah ujian kesetiaannya yang paling berat akan dimulai. Dan benar saja, apa yang sudah diramalkan Yesus terjadi. 3 kali. Saat ditanya orang, Petrus menyangkal kalau dia kenal dengan gurunya. Sampai akhirnya dia mendengar ayam berkokok. Dan itu jadi pengingat yang sangat menyakitkan atas kelemahannya. Ini jadi pelajaran pahit tentang bagaimana rasa takut bisa meruntuhkan janji yang paling tulus sekalipun. Oke. Jadi setelah semua peristiwa yang penuh gejolak ini, apa sih sebenarnya makna dari satu malam yang menentukan ini? Apa yang bisa kita pelajari dari perpaduan antara pengorbanan yang luar biasa dan kegagalan yang sangat manusiawi? Inti dari malam ini adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, kita melihat ketaatan mutlak Yesus yang rela berjalan menuju penderitaannya. Tapi di sisi lain, kita juga melihat betapa rapuhnya manusia lewat ketakutan para muridnya. Malam ini benar-benar jadi pintu gerbang yang tak terhindarkan menuju peristiwa penyaliban. Dan inilah pertanyaan yang ditinggalkan oleh malam itu untuk kita semua renungkan. Gimana bisa pengorbanan ilahi yang begitu agung dan kegagalan manusia yang begitu menyakitkan terjadi berdampingan dalam satu malam yang sama? Mungkin di dalam ketegangan antara 2 hal ekstrim inilah kita menemukan inti dari kisah yang terus bergema sampai hari ini.